Udah di-record ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Mega Angkasa selaku dosen mata kuliah komunikasi organisasi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan saya sendiri Neneng Lisa. Ada Nur Dwi Lianti, ada Sandro Martadiro, ada Alvin Herman Bandoro, dan ada satu lagi Rianto. Mohon maaf Pak Mega, beliau sedang sakit. Jadi presentasi kali ini hanya kami berempat. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 9, yaitu motivasi dalam komunikasi organisasi. Latar belakang. Motivasi terbentuk dari adanya interaksi antar individu dengan situasi yang dihadapi. Motivasi bukanlah sebuah sifat pribadi, namun lebih ke dorongan seseorang untuk bekerja atau mencapai suatu tujuan. Motivasi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan individu, di mana semakin terpenuhi kebutuhan seseorang dalam organisasi, maka semakin termotivasi seseorang untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Setiap orang melakukan sesuatu tentu ada satu atau beberapa hal yang ingin didapatkan. Meski ada juga yang melakukan sesuatu tanpa keinginan. Ini hanya sebagian kecil. Ada pengorbanan yang dikeluarkan, ada pula hasil yang ingin dicapai, begitu juga sebaliknya. Next, selanjutnya. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah definisi motivasi, teori-teori motivasi pada zaman dahulu, teori-teori motivasi kontemporer, penempatan motivasi dalam organisasi, motivasi dan kinerja, motivasi dan konsep menuju aplikasi, serta memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang ketiga, tujuan penulisan makalah. Tujuannya yaitu sebagai pelengkap tugas perilaku organisasi, alat pembelajaran bagi mahasiswa tentang motivasi dan organisasi, serta untuk mengenali bagaimana motivasi dalam organisasi. Slide selanjutnya. Pembahasan. Definisi motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dari perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalamnya tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Yang kedua, teori-teori motivasi pada zaman dahulu. Perkembangan konsep-konsep motivasi paling banyak terjadi tahun 1950-an. Di antaranya hierarki teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua faktor. Teori ini menjadi dasar perkembangan teori motivasi saat ini, dan teori ini masih digunakan sampai sekarang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin Herman Bandoro. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Lisa. Untuk selanjutnya ada teori-teori motivasi kontemporer. Teori-teori motivasi kontemporer itu ada 3 poin. Yang pertama, teori kebutuhan McClellan. Teori kebutuhan McClellan dikembangkan oleh David McClellan dan fokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, pencapaian yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berjuang untuk berhasil. Yang kedua, kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku yang sebaliknya. Untuk yang ketiga, hubungan, yaitu keinginan akan hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Dan untuk di poin yang kedua, ada teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif dikemukakan bahwa diperkenalkannya ganjaran-ganjaran ekstrinsik seperti upah untuk upaya kerja yang sebelumnya secara implisit telah memberi ganjaran karena adanya kesenangan yang dikaitkan dengan isi kerja itu sendiri, akan cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Untuk poin yang ketiga ada teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan bahwa tujuan yang khusus akan sulit menghantar ke kinerja yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan benar adanya tujuan sulit yang spesifik.
akan menghasilkan kinerja lebih tinggi bila diterima dengan baik. Untuk selanjutnya ada penerapan motivasi dalam organisasi. Penerapan motivasi dalam organisasi terdiri dari 3 poin. Yang pertama, motivasi prestasi atau achievement motivation. Dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya capaian tujuan. Selanjutnya ada motivasi afiliasi atau affiliation motivation, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Dan untuk yang poin terakhir ada motivasi kompetensi atau competence motivation, yaitu dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Dan untuk selanjutnya dibacakan oleh Nurdu. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Namun ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari atasan, keluarga, rekan sejawat, guru, dan lainnya. Secara umum, kita akan menginventarisasi apa saja yang didapatkan kebanyakan orang di organisasi, yaitu yang pertama, kemampuan menentukan pilihan terbaik dan menentukan prioritas. Yang kedua, teman, kolega, sahabat, partner. Yang ketiga, koneksi atau konektivitas, jejaring sosial atau social network, jejaring kerja atau job network. Yang keempat, ada keahlian spesifik. Kelima, yaitu uang atau materi. Yang keenam, di sini ada jabatan, posisi, kekuasaan. Dan yang ketujuh, di sini ada popularitas. Yang kedelapan, di sini ada latihan, belajar untuk mampu berbicara, menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan pada orang lain. Yang kesembilan, kemampuan administrasi, struktural, prosedural. Yang kesepuluh, di sini ada belajar menjadi pemimpin, memimpin sebuah tim. Dan yang terakhir di sini ada kemampuan untuk menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Next. Selanjutnya di sini ada memotivasi dengan mengubah sifat dari lingkungan kerja. Yang pertama di sini model karakteristik pekerjaan. Ada model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham. Ada yang pertama, keanekaragaman keterampilan. Tingkatan sampai mana pekerjaan membutuhkan beragam aktivitas sehingga pekerjaan bisa menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Yang kedua di sini ada identitas tugas. Identitas tugas di sini yaitu tingkatan sampai mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh bagian pekerjaan yang biasa diidentifikasi. Yang ketiga di sini ada arti tugas. Arti tugas di sini yaitu tingkatan sampai mana suatu pekerjaan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Dan di sini ada pekerjaan bisa dirancang ulang. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan yaitu pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain. Yang kedua, ada perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan yaitu peningkatan jumlah dan variasi tugas dari seorang individu melalui pekerjaan yang berbeda-beda. Yang ketiga di sini ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan yaitu merujuk pada perluasan vertikal dari pekerjaan. Hal ini meningkatkan pengendalian pekerja terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandro. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang pertama, ada membentuk struktur bayaran karyawan. Kedua, program variabel bayaran. Yang ketiga, bayaran berdasarkan keterampilan. Keempat, ada tunjangan fleksibel. Kelima, ada penghargaan intristik. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan.
Kesimpulan menurut kelompok kami adalah satu, motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam organisasi memang sangat penting dalam kajian perilaku organisasi. Karena setiap personil atau pegawai pasti memerlukan suatu motivasi, baik dari dalam diri maupun dari orang lain. Untuk itu, apabila seseorang sudah terdorong atau termotivasi, maka kinerja seseorang itu akan meningkat, sehingga akan mempercepat proses penyelesaian tugasnya dalam bekerja. Kemudian ada saran. Dengan adanya makalah ini, kami berharap dapat membantu pembaca untuk memperoleh informasi mengenai motivasi dalam organisasi. Namun kami sadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan serta saran dari pembaca sangat kami harapkan demi tercapainya kesempurnaan tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.